agama itu dicipta oleh manusia. Kristen itu adalah identitas, bukan agama. Sekali lagi, Kristen itu adalah identitas. Kita adalah pengikut Kristus. Itu bukan suatu agama. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Isa. Isa yang engkau percayai. Yesus yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan yang jauh lebih tua dan disaksikan jelas berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Mau nabi siapapun nggak bisa. Hanya melalui dia. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Episode Bincang Teologia hari ini kami akan membahas sebuah video dari TikTok, dari akun TikTok 4212, yang dimana video di dalam akun TikTok tersebut merupakan sebuah video potongan dari seorang ustadz yang bernama Bang Suma. Hal apa saja yang beliau bahas dalam video tersebut akan saya diskusikan dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan Rasul Paulus bro. Yang pertama bro, saya akan bertanya yang pertama di dalam video tersebut. Bang Suma itu menyatakan bahwa Kristen ada karena penyimpangan Paulus. Yaitu Paulus mengajar berbeda dari yang Yesus ajarkan. Dan karena itu Paulus sering berselisih dengan murid asli Yesus. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini? Silakan bro. Ya, terima kasih. Yang pertama, untuk memakai ayat itu, dari mana tuduhan itu bisa membuktikan? Ayat yang dipakai oleh dia membuktikan tuduhan itu mana? Saya nggak melihat itu sebagai tuduhan. Karena kita bisa melihat bahwa di situ Paulus memang ditentang oleh orang Yahudi, bukan karena kesesatannya loh. Justru karena dia mengikut Kristus. Karena dia mengikut Kristus, baca satu pasal, jangan satu ayat. Justru dia seperti itu karena dia mengikut Kristus. Jangan hanya melihat bahwa dia ditentang oleh orang Yahudi. Ya Yesus pun juga ditentang oleh orang Yahudi. Yesus berkata kepada Paulus bahwa memang dia harus melayani bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan itu juga terdapat di dalam Kisah Rasul 9, yang mana di ayat 1 sampai ayat 7 jelas sekali bahwa suara itu didengar oleh para orang-orang yang bersama dengan Paulus. Di mana ada suara mengatakan bahwa dia akan diutus untuk kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi menurut saya bagaimana tuduhanmu bisa menjadi sesuatu tuduhan yang berkata bahwa Paulus mengajarkan yang berlawanan dengan yang Yesus ajarkan. Tidak, karena itu dari Yesus sendiri. Justru Paulus juga sama ditentang oleh orang Yahudi. Ya karena mereka sudah tidak bisa menjawab secara akademis, mereka sudah tidak bisa lagi membuktikan secara akademik, mereka tidak bisa lagi menentang Pak Yesus Kristus dan para rasul, ya, yang memang karena Yesus adalah firman Allah, ya memang sudah tidak bisa tentang. Akhirnya mereka cari jalan bagaimana kita mau stopkan ini. Ya akhirnya dengan cara pakai otot. Ya karena sini ya sudah nggak sanggup. Ya sama Paulus juga menghadapi itu dengan orang-orang Yahudi. Paulus juga menghadapi bahwa ya pada saat itu mereka marah karena Paulus mengikuti Kristus.
gitu ya. Dan dari mana bertentangannya? Iya, demikian. Ya bro, pertanyaan yang kedua. Beliau menyatakan bahwa karena hal itu yaitu karena pertentangan itu menurut beliau, akhirnya Paulus memisahkan diri ke Antioquia dan membuat agama baru yaitu Kristen. Gimana bro menanggapi ini? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Agama baru mana? Gak ada. Agama itu dicipta oleh manusia. Kristen itu adalah identitas, bukan agama. Sekali lagi, Kristen itu adalah identitas. Kita adalah pengikut Kristus. Itu bukan suatu agama. Jadi memang pengikut. Nah, jelas sekali bahwa Paulus pun ya di dalam Galatia, di mana Galatia 1, Galatia 2, baca yang benar baik-baik. Paulus berjabat tangan dengan para rasul Yesus Kristus. Siapa? Yakobus, Yohanes, Petrus, yang lain. Baca juga di dalam 2 Petrus bahwa Petrus menyebutkan nama Paulus sebagai rasul yang diakui. Bahkan Petrus mengakui bahwa hikmatnya Paulus itu sangat dalam untuk menjelaskan pengetahuan yang semakin dalam. Nah, bahayanya kata Petrus apa? Kalau orang nggak ngerti tulisan Paulus, itu orang bakal bolak-balik omongan dia. Kalau nggak ngerti maksud Paulus, nggak ngerti sistematikanya dengan baik dan benar, itu akan bolak-balik omongannya Paulus. Tercatat, baca dong di Petrus. Jangan membuat pernyataan tanpa tanpa inilah, hanya tuduhan aja. Tuduhan bahwa membuat agama baru ditolak oleh para rasul, mana? Orang mereka berjabat tangan. Gimana tuduhan seperti itu? Ya, demikian. Ya bro, pertanyaan yang terakhir, beliau kembali menyatakan bahwa yang Yesus ajarkan adalah Taurat yang menyembah kepada Allah yang satu. Dan menurut beliau bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hanya nabi, dan ini konsep yang Yesus ajarkan berbeda dengan yang Paulus ajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia menyatakan bahwa jadi Anda hanya boleh berbangga karena pengikut Paulus, jangan bermimpi Anda adalah pengikut Yesus. Gimana bro kembali menanggapi ini? Silakan bro. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Isa. Isa yang engkau percayai. Yesus yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan yang jauh lebih tua dan disaksikan jelas berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Mau nabi siapapun gak bisa, hanya melalui dia. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan, aku akan menggenapi, aku akan menyelesaikan Taurat. Karena nggak ada satupun manusia yang dapat melakukan hukum secara sempurna dan semua menjadi berdosa. Terbukti bagi hadapan Allah, terbukti di hadapan mata manusia, saya melanggar hukum. Hukum itu tidak menyelamatkan saya, tapi hukum itu menyatakan kesalahan saya. Itu manusia. Maka semua manusia yang berdosa, ya, itu tahu bahwa saya mau apakan Torah. Saya gagal sempurna dalam Torah. Maka Yesus bukan memaksa Anda untuk melakukan Torah. Bukan memaksa Anda untuk melakukan peraturan-peraturan yang sebenarnya Anda tidak mampu. Standarnya Tuhan. Jangan bersaksi dusta. Anda mampu tidak bersaksi dusta seumur hidup? Tetapi hukum itu membangun pikiran kita bahwa tidak boleh ternyata bersaksi dusta. Meskipun terkadang kita melawan itu.
Kita nggak akan sempurna dalam hukum Taurat. Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah terang. Akulah air kehidupan. Akulah roti. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Siapakah sosok itu yang bisa memberi kehidupan kekal kalau bukan Allah? Sebagaimana dia memberikan hidup pada awal manusia dicipta. Tak ada yang bisa kasih hidup. Ya, jadi itu sudah jelas sekali. Ya, jangan menyamakan bahwa dia mengakui dirinya sebagai nabi saja. Tidak. Perhatikan kata ego eimi. Kalau kamu mengerti, kenapa ego eimi itu perlu diperhatikan? Apa hubungannya dengan keimanan Yahudi di dalam pengakuan? Di dalam pengakuan iman mereka terhadap perkataan Allah tentang dirinya. Ehye, Asher, Ehye. Apa hubungannya? Coba Anda cari itu dulu, pelajari dulu, baru bilang apakah Yesus itu berkata bahwa dia hanya nabi, atau dia justru berkata bahwa dia adalah Allah yang dikenal oleh orang Yahudi. Kalau Yesus berkata dia Allah, itu tidak bohong. Kenapa? Karena begitu banyak sistematik yang perlu Anda pelajari, tahu dan akhirnya mengerti bahwa oh ternyata ini buktinya disebutkan Yesus sebagai Allah. Jadi setiap orang yang berkata bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia itu salah. Kami tidak menuhankan manusia, tapi kami menuhankan Tuhan. Yang tadinya kami menuhankan, menghambakan diri kepada dosa. Waktu saya memilih iman, saya menuhankan Tuhan dalam hidup saya. Saya memilih Dia Allah yang benar menjadi Tuhan dalam hidup saya, menjadi penguasa dalam hidup saya, menjadi controller dalam hidup saya, menjadi teacher, pengajar, menjadi bapa dalam hidup saya yang memimpin saya, yang membimbing saya. Jadi itu harus jelas. Jangan berkata bahwa orang Kristen percaya Yesus berkata bahwa dia hanya nabi. Tidak. Dia adalah nabi, dia adalah korban, dia adalah imam, dia adalah imam besar. Dia adalah segala-galanya untuk membenarkan manusia, untuk membuka pikiran manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kenapa bisa begitu? Itu panjang pelajarannya, Pak. Nggak mungkin sekali dengar Anda ngerti, itu nggak mungkin. Itu perlu orang Kristen aja sendiri belajar berapa tahun dari jenjang S1 sampai S3. Sudah lulus S3 aja belum tentu juga ngerti. Kalau cuma sekolah, hanya sekolah, nggak memberikan hati yang serius untuk belajar. Apalagi orang nggak pernah sekolah teologi, datang nggak pernah gereja, terus buat di media sosial. Seakan-akan dia tahu tentang Yesus, dia tahu tentang Paulus. Lucu kan? Ya, demikian bro. Ya, thank you bro untuk hari ini, dan sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau kembali bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengar video ini? Silakan bro. Bagi saya jangan terlalu begini. Saya punya pengalaman, saya pernah sebelum belajar Alkitab, saya itu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari seperti orang-orang Islam yang mungkin terkenal ya, seperti Ahmad Didat dan sebagainya. Dulu sebelum saya belajar, saya mendengarkan mereka dan saya berpikir bahwa, oh, wow, kenapa pertanyaan itu bisa ditanyakan ya? Tapi setelah saya belajar, justru saya melihat, ya ampun, kok pertanyaan itu ditanyakan yang semestinya tidak usah ditanyakan. Jadi ada perbedaan orang belajar dan tidak belajar. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen menumbuhkan iman, ya itu kembali harus belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Perbedaannya adalah
dengan ritual-ritual, perbedaannya belajar dengan hanya dengar khotbah, itu semua berbeda. Jadi jangan hanya dengan melakukan ritual, hanya dengan pergi ke gereja, dengar khotbah, sudah berkata bahwa saya adalah orang Kristen sejati. Itu sulit sekali untuk perkataan itu berotoritas, berintegritas. Sulit sekali. Setiap orang Kristen harus belajar, mengerti bahasa asli, perkataan yang dituliskan di sini. Ya, supaya kita tidak nyasar, tidak meleset. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini, dan jika Bapak Ibu ingin bertanya dapat menuliskannya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.